Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insya Allah kita akan belajar kembali tentang kitab, yakni kitab Umdatul Mar'ah yang dikarang oleh Syekh Dr. Adil Hasan Yusuf Alhamd, dan saat ini alhamdulillah atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita sudah berada di hadis yang ke-77. Jadi dari 100 hadis, alhamdulillah kita sudah ada di hadis yang ke-77. Baik, saya bacakan dulu hadisnya. An Ummi Kulsum binti Uqbah radhiyallahu anha qalat, ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurakhisu fi syai'in minal kadhibi illa fi thalath. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul لا أعده كاذبا الرجل يصلح بين الناس يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح والرجل يقول في الحرب والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah, di sini yang membawakan atau yang meriwayatkan hadis adalah Ummu Kulsum binti Uqbah radhiyallahu anha. Jadi dulu ada banyak yang bernama Ummi Kulsum. Tidak hanya satu putranya Rasulullah SAW, tapi lebih dari satu yang bernama Ummi Kulsum. Dan di antaranya teman-teman ada Ummu Kulsum binti Uqbah. Dan beliau juga seorang sahabiyah. Bahkan subhanallah, beliau sempat ikut berhijrah dengan Rasulullah SAW ke kota Madinah. Subhanallah. Dan kita tahu Uqbah adalah Uqbah bin Mu'id. Beliau masih orang yang terpandang. Jadi orang yang terpandang di kalangan Quraisy itu diantaranya adalah Uqbah bin Mu'id. Dan subhanallah, Ummi Kulsum ini bin Uqbah masih kerabat dari Utsman bin Affan. Jadi dulu Rasulullah SAW, teman-teman, pernah mengajak Uqbah bin Mu'id ini untuk masuk Islam. Namun ketika itu Uqbah bin Mu'id, beliau memiliki seorang sahabat yang mengompor-ngompori Uqbah bin Mu'id untuk tidak masuk Islam, dan alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memberikan kepada Uqbah bin Mu'id kesempatan untuk masuk Islam, hidayah, dan kemudian Uqbah bin Mu'id akhirnya subhanallah masuk ke dalam Islam dan meninggal di peperangan Badar. Masya Allah, subhanallah. Ummi Kulsum ini teman-teman, beliau termasuk wanita yang sangat terhormat karena memang beliau berasal dari, kalau ditarik garis nasab itu beliau juga termasuk Quraisyiyah. Ya Masya Allah. Jadi biasanya orang-orang Quraisy, apalagi wanita-wanitanya, mereka adalah wanita-wanita yang banyak memiliki keutamaan. Jadi Rasulullah SAW itu pernah menjelaskan dalam satu hadisnya bahwa wanita-wanita Quraisy adalah wanita yang terkenal taat kepada suaminya. Subhanallah. Dan wanita-wanita Quraisy juga terkenal dengan keberaniannya. Subhanallah. Allahu Akbar. Maka dari itu tidak heran kalau Ummu Kulsum, Masya Allah, beliau adalah salah satu wanita yang mulia. Karena memang Allah Azza wa Jalla yang telah memuliakan Ummi Kulsum binti Uqbah ini. Masya Allah. Baik, apa yang beliau katakan? Kata beliau, ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurakhisu fi syai'in minal kadhib illa fi thalas. Kata beliau, aku tidak pernah mendengar Rasulullah SAW memberi keringanan bolehnya berbohong kecuali pada 3 keadaan. Jadi yang dimaksud di sini teman-teman bukan berarti kebohongan itu diperbolehkan
hanya diringankan. Namun tetap yang namanya berdusta, yang namanya berbohong itu adalah sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan ini yang menjadi kaidah ya. Kaidah bahwa sejatinya tidaklah diperbolehkan sebagai seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada hari akhir untuk berkata-kata dusta. Ini dulu yang harus kita perhatikan, karena kita tahu bahwa apa yang kita keluarkan dari lisan-lisan kita itu semuanya tercatat baik-baik di buku catatan awal kita. Dan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah, kata Rasulullah SAW, berkata-kata yang baik. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapapun yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia akan berkata-kata yang baik atau diam. Dan ini adalah sebuah pilihan. Jika kita tidak bisa berkata baik, maka hendaklah diam. Jika kita bisa berkata-kata baik, maka hendaklah berkata-kata baik. Jadi teman-teman, ternyata ketika seorang hamba ia mengucapkan sebuah kalimat yang Allah ridho kepadanya, maka Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat karena kalimat yang dikeluarkan oleh hamba ini. Sebaliknya, ketika seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat di mana itu tidak membuat Allah ridho atau mengundang kemurkaan Allah, maka Allah akan mencampakkannya ke dalam api neraka. Dan kita tahu bahwa subhanallah, yang namanya kebohongan, yang namanya kedustaan, itu adalah sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah Azza wa Jal, kita sebagai kaum wanita terkadang banyak yang terjatuh ke dalam dosa-dosa lisan. Dan hari ini bukan hanya lisan yang perlu kita jaga, tapi juga jari jemari yang perlu kita jaga. Kenapa? Karena subhanallah, banyak di antara kita yang dia termasuk orang yang diam, ya, tidak banyak berucap, tidak banyak berkata, namun sekalinya menulis di media sosial. Jadi teman-teman, bahwa sesungguhnya kaidah yang mendasar adalah kita hendaklah menjadi hamba-hamba Allah yang jujur, ya, tidak berdusta. Karena sejatinya apa kata Rasulullah SAW, inna sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya kejujuran itu akan menuntun kepada perbuatan baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya perbuatan baik akan menuntunnya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajul la yasduqu hatta yakuna siddiqan, dan seseorang itu akan senantiasa berkata jujur sehingga ia menjadi orang yang jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya kedustaan atau kebohongan itu akan mengarah kepada al-fujur, kepada perbuatan yang al-fujur itu lawan dari kebaikan, berarti perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang buruk. Wa innal fujura yahdi ilan nar, kata Rasulullah, dan sesungguhnya perbuatan jahat atau perbuatan buruk, perbuatan yang tidak baik itu akan menuntun seseorang kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajul la yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzaban, dan tidaklah seseorang dia berdusta sehingga Allah Azza wa Jalla mencatatnya sebagai seorang pendusta. Subhanallah. Jadi ternyata ya, termasuk di antara dosa lisan adalah dia berdusta. Namun dalam hal ini ada 3 hal, ya, atau ada 3 perkara yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkannya untuk, sebenarnya bukan untuk bohong ya, untuk berkata-kata yang mana aslinya adalah perkataan tersebut jujur, namun untuk menyelamatkan salah satu pihak. Ya, subhanallah. Apa perkara-perkara yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW? Ya, di antaranya kata beliau, yang pertama adalah ketika ia
ingin yuslihu bainan nas itu berarti ada seseorang yang dia bertujuan ya ingin mendamaikan di antara pihak yang berselisih. Ya subhanallah. Di mana subhanallah kita tahu ya akhwat bahwa mendamaikan orang yang berselisih di dalam Islam itu adalah amal solih ya. Jadi kalau misalnya ada orang dia berselisih kemudian teman-teman ya berusaha untuk mendamaikannya atau dalam bahasa Arab namanya adalah islah, maka teman-teman mendapatkan bagian pahalanya. Nah terkadang subhanallah teman-teman yang namanya mendamaikan dua orang yang saling berselisih itu adalah sesuatu yang membutuhkan sebuah perjuangan ya pastinya dengan perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang namanya orang biasanya damai gitu ya kemudian dia tiba-tiba berselisih ya dalam kehidupannya dengan kawannya misalnya ya. Maka biasanya hatinya itu dipenuhi dengan rasa dengki kepada saudaranya. Padahal kita tahu bahwa sejatinya semua orang-orang beriman itu adalah bersaudara ya. Jadi siapapun di antara kita yang melihat ya dua orang berselisih maka hendaklah ia mendamaikannya karena pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang mendamaikan orang yang berselisih ini adalah perkara yang sangat luar biasa. Jadi nggak main-main ya teman-teman. Subhanallah. Kemudian untuk mendamaikan orang yang berselisih itu terkadang butuh kebaikan yang kita katakan kepada orang yang berselisih tersebut. Misalnya kita katakan kepada A yang sedang berselisih dengan B, kita katakan bahwa sesungguhnya kamu wahai A adalah teman terbaik B dan B beliau misalnya adalah seseorang yang ingin kembali kepadamu, maksudnya dia ingin berteman kembali dengan engkau. Nah, hal-hal yang demikian itu diperbolehkan ya selagi tujuan utamanya adalah mendamaikan orang yang sedang berselisih. Subhanallah. Rasulullah SAW teman-teman, beliau pernah menjelaskan tentang keutamaan mendamaikan orang yang sedang berselisih. Apa kata Rasulullah SAW? Kata beliau, ala ukhbirukum bi afdal min darajati siyami was salati was sadaqah. Kata Rasulullah SAW, akankah aku beritahukan kepada kalian sebuah amal salih yang mana keutamaannya lebih baik daripada saum dan salat serta sedekah? Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, kami ingin mengetahuinya. Ya, karena sahabat itu adalah sosok yang bersemangat kalau di dalam kebaikan. Maka kata beliau, di antaranya adalah islahu dzatil banin. Di antaranya adalah mendamaikan orang yang berselisih. Subhanallah, subhanallah. Dan ini luar biasa ya teman-teman. Di mendamaikan orang yang berselisih itu merupakan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Baik. Nah, setelah kita tahu bahwa mendamaikan orang yang berselisih adalah bentuk dari kebaikan, maka yang kedua, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yang kedua di dalam hadis Ummu Kulsum ini, beliau mengabarkan dari Rasulullah SAW bahwa yang kedua adalah ketika seseorang dia berada di dalam peperangan. Ya, misalnya ada seseorang yang bertanya kepadanya, ya, di mana misalnya ada orang bertanya kepada seseorang di dalam peperangan, bertanya tentang musuh, ya. Di mana, apakah engkau tadi melihat musuh gitu ya misalnya, atau kemanakah musuh tadi berjalan yang ada di depan? Kemudian dia membelokkan dengan menyebutkan bahwa musuhnya tadi, misalnya musuhnya dia berada di depan dia, kemudian dia mengatakan tadi musuh yang saya lihat berbelok ke kanan misalnya. Nah, itu pun diperbolehkan. Kenapa? Karena maslahat yang
didahulukan. Jadi kalau sampai dia menunjukkan misalnya ya, orang-orang kafir misalnya ingin mengejar kaum muslimin, maka ketika dia menunjukkan apa yang sebenarnya, maka ini adalah bahaya bagi kaum muslimin. Ya. Dan ini dalam bahasa Arab ya akhwat, namanya tauriyah atau permainan kata. Jadi yang dimaksud di sini adalah tauriyah, menampakkan ya pada yang diajak bicara itu tidak sesuai kenyataan, namun dari satu sisi pernyataannya tersebut benar. Ya. Nah ini sesuatu yang kita hendaklah pelajari ya. Subhanallah ya akhwat. Ternyata ya subhanallah di dalam Islam itu benar-benar diprioritaskan gitu loh, kebaikan untuk saudara-saudara kita ya. Seperti tadi mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, ataupun dia berkata ya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya baik. Kemudian yang ketiga teman-teman, di antara dusta yang diringankan atau tauriyah adalah seorang laki-laki ia berkata kepada suaminya dengan tujuan untuk membawa kebaikan rumah tangga, atau seorang suami berkata kepada istrinya sebuah kata-kata tauriyah untuk mendamaikan atau untuk kebaikan rumah tangganya. Misalnya seperti apa teman-teman? Yang dimaksud dengan tauriyah pada pasangan suami istri, misalnya, contohnya ya, kita mengatakan kepada suami kita, kepada pasangan kita, bahwa engkau adalah laki-laki yang paling tampan di dunia ini. Dan kita tahu ya, kalau suami kita dan Nabi Yusuf alaihissalam tampanan Nabi Yusuf, namun dalam hal ini tidak disebut berbohong ya, karena kita ingin kita mencintai suami kita ya, kita ingin suami kita mencintai kita, maka kita katakan bahwa engkau wahai suamiku orang yang paling tampan gitu ya, padahal sejatinya tidaklah suami kita kecuali apa, tidak setampan Nabi Yusuf alaihissalam. Atau kita berkata kepada suami kita bahwa saya tidak pernah melihat wahai suamiku orang yang paling baik ya di dunia ini selain dirimu. Padahal kita tahu yang terbaik di dunia ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi subhanallah, perkataan-perkataan yang kita katakan kepada suami kita, apa sih namanya, gombal gitu ya, itu tuh diperbolehkan ya, diperbolehkan dengan maslahat agar rumah tangga kaum muslimin semakin dekat dan semakin memperoleh sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, jadi ada 3 teman-teman tauriyah atau dusta yang diringankan. Namun tetap yang namanya dusta, kalau itu tidak sesuai dengan kenyataan maka tidak diperbolehkan ya. Kita akan belajar minal fawaid al-muta'alliqah bi mawdu'il hadis. Ya, ada fawaid atau faidah-faidah yang berkenaan dengan hadis ini. Yang pertama adalah dilarangnya kita berbohong ya, di antara dua al-hadisu bainan nas. Kita dilarang untuk berbohong ya ketika berbicara dengan manusia, kecuali apa yang sudah dikecualikan ya, kecuali illa mastasna, itu kecuali apa yang sudah dikecualikan, yaitu 3 tadi. Dan 3 perkara yang tadi saya jelaskan itu juga tujuan utamanya adalah maslahat. Yang kedua, rukhsatan al-kadhib fi 3 halati faqat. Diringankan bagi kita semuanya untuk berbohong dalam 3 keadaan saja. Wahyil madhkura fil hadis, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis yang sudah kita pelajari. Yang ketiga, annal hadafa min ibahatil kadhib fi halil islahi bainan nas, bahwa tujuan al-hadaf di sini adalah tujuan, atau ada sinonim kata al-hadaf itu al-ghayah ya, tujuan. Tujuan dari diperbolehkannya berbohong, diringankannya berbohong adalah untuk al-islahu bainan nas, untuk mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. Lihat, jadi ada tujuan utama di dalamnya ya. Tadi yang pertama adalah untuk kemaslahatan 2 orang yang sedang berselisih, yang kedua adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin, dan yang ketiga adalah untuk kemaslahatan rumah tangga orang-orang beriman. Wa fima yaquluhu az-zawjan li ba'dihima innama huwa tahqiqul islah wa ib'adu syaqaq. Baik, sebagaimana
suami istri, ya az-zaujan itu biasanya maknanya adalah suami dan istri. Ya, dalam bahasa Arab disebut dengan zaujan. Sebagaimana pasangan suami istri ketika mereka berbicara, ya, saling merayu, saling memuji di antara keduanya, maka ini pun di antara tujuan utamanya adalah untuk kebaikan rumah tangganya. Baik. Yang keempat, ibahatul kadhib baina az-zawjain la yusqit haqqan li ahadima wa la yajru ila akhdhu ma laysa lahu. Baik. Diperbolehkannya, diringankannya berbohong di antara kedua belah pihak yaitu suami istri, tidak saling menjatuhkan hak di antara keduanya. Jadi tetap ya teman-teman, setiap suami dia mendapatkan hak dan setiap istri juga mendapatkan hak, dan kita tidak boleh saling mendolimi di antara pasangan kita, karena kita tahu pasangan kita adalah seseorang yang Allah berikan untuk melengkapi kehidupan kita. Ya subhanallah. Jadi subhanallah ya akhwat, suami kita itu, pasangan kita itu sejatinya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasangan yang baik ya bisa menutupi keburukan ya pasangan hidupnya. Pasangan yang baik ya menasehati pasangannya. Ya, jadi suami yang baik ya menasehati istrinya, istri yang baik menasehati suaminya. Juga pasangan yang baik adalah pasangan yang dia mengetahui mana kewajibannya dan ia akan memperoleh haknya. Subhanallah. Baik. Kemudian yang kelima di sini disebutkan al-kadhib baina az-zawjain yadkhulu fi babil amani wa idharul mahabba aktsaru mimma hiya 'alaihi fil haqiqah. Kemudian di sini diringankannya berdusta untuk suami istri, di antaranya min babil mahabbah adalah untuk saling mencintai di antara keduanya. Subhanallah, karena memang dalam kehidupan rumah tangga terkadang dibutuhkan yang namanya saling memuji gitu ya, saling memuji antara suami dan istri. Dan ini akan menjadikan kelekatan ya antara suami dan istri. Jadi yang diperbolehkan untuk saling gombal-menggombal, muji-memuji itu adalah pasangan yang sudah sah ya, tidak diperbolehkan bagi yang belum menikah, karena ini akan menjadi fitnah di kehidupannya. Subhanallah. Dan bersyukurlah ya akhwat ketika Allah memberikan kepada kita pasangan hidup, dan doakan bagi anak-anak kita yang saat ini sudah memasuki usia menikah ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan jodoh yang salih, memberikan jodoh yang salihah, karena orang-orang salih itu pastinya tahu mana kewajiban ia sebagai suami dan mana kewajiban ia sebagai seorang istri. Baik. Kemudian di sini ya akhwat di nomor 6, yambaghi lil mar'a an tastafida min hadhihi ar-rukhsah 'inda al-haja fi istimrariyati hayatiyah zawjiyah. Hendaklah seorang perempuan dia bisa mengambil faidah atau memanfaatkan ya keringanan rukhsah, itu adalah keringanan ketika untuk hajat, untuk kebutuhan saja. Jadi seorang istri atau seorang suami tidaklah menggunakan keringanan dalam berbohong ini di setiap hari ya akhwat, tapi hanya di waktu-waktu tertentu untuk keberlangsungan kehidupan rumah tangganya. Fi hayati zaujiyah itu adalah kehidupan rumah tangga. Baik, kemudian yang ketujuh, 'alal mar'ati an taqsiru fil kadhibi 'ala ma ubiha laha wa la yajuzu la tawassu' fil kadhibi ma'a az-zawj wa la ma'a ghairi mimma la yadkhulu dhamman hadzal hadis. Ya, seorang perempuan hendaklah tidak bermudah-mudahan dalam berbicara, termasuk di dalam kebohongan yang diringankan ya, kecuali bersama suaminya dan sesuatu yang masuk di dalam bagian hadis yang telah dijelaskan. Dan terakhir, laisat kullal buyut qa'imah 'alal hub. Laisal kullal buyut maksudnya adalah tidak semua rumah tangga. Al-buyut di sini bukan rumah-rumah artinya. Di sini yang dimaksud adalah rumah tangga. Jadi tidak semua rumah tangga kaum muslimin atau orang-orang beriman itu subhanallah diliputi untuk saling mencintai antara suami istri. Terkadang yang namanya rumah tangga kaum beriman, orang-orang muslim, itu terkadang juga ia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seberapa sabarnya istri, seberapa sabarnya suami. Subhanallah. Dan ini bagian dari ujian yang Allah berikan. Dan saya sering mengatakan kepada ibu-ibu terutama di kajian offline, ketika Allah Azza wa Jalla menguji kita dengan pasangan yang tidak sesuai dengan harapan,
maka perbanyaklah berdoa untuk pasangan kita. Karena yang memegang subhanallah hati pasangan hidup kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Terus doakan pasangan kita, suami kita agar Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk, dan bersyukurlah atas pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pasangan itu juga adalah rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salinglah bertawun, tolong menolong di dalam kebaikan, dan salinglah mengingatkan ya untuk kehidupan akhirat. Karena sejatinya yang namanya rumah tangga orang-orang beriman, tujuan utamanya adalah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan keluarga besarnya. Jadi bukan hanya di dunia, melainkan cita-citanya lebih dari itu, yakni dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di pagi hari yang mulia ini saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kehidupan yang sakinah mawaddah bagi seluruh rumah tangga orang-orang beriman, dan semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semuanya bersama orang-orang yang kita cintai, bersama keluarga besar kita semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di kehidupan dunia ini hanya sebentar dan kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Maka bercita-citalah yang tinggi, bercita-citalah agar Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semuanya ke dalam jannahnya. Amin, Allahumma amin. Baik teman-teman, jazakunallahu khaira atas kehadirannya. Barakallahu fikunna jami'an. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni segala dosa kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semuanya para thalabul ilmi, orang-orang yang belajar dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.